Sholat. Maghrib. Allahu Akbar. Jangan di luar kan, di masjid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cahyo Dengan Aji di channel Techno Infinity. Nah, sekarang kita mau buka segmen ngopi sore lagi nih. Wah, episode kedua ya? Episode kedua. Keberapa ya? Ketiga. Oh, ya, ketiga. Kemarin tuh bareng Rizka ya? Ya, Nah, yang ketiga. Nah, bahasan sekarang yang akuntansi. ketiga nih, kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngomongin kayaknya lebih mungkin kayak buat kalian yang mau belajar coding, programming tuh biasanya kan bingung. Ya. Anak IT itu identik dengan ngoding. Nah, mau belajarnya gimana, mulai dari mana? Nah, kita akan bahas semuanya di video kali ini. So, jangan kemana-mana, tonton semua sampai akhir. Untuk itu kita intro dulu. Nah, gitu. Jadi kita mulai enaknya kalau ngoding itu dari mana ya? Belajar dasarnya dulu. Jadi sebenarnya ngoding itu kita itu nyusun perintah-perintah. Ya, Kalau instruksi di- ya, instruksi. Kalau biasanya itu dikenal dengan nama algoritma. Yes. Nah, algoritma itu gimana kita melakukan suatu hal akhirnya menjadi ada outputnya. Misal Ada hasil. ada gitu lah hasilnya. ya. Misal kita mau bikin mie, Nah, berarti kita alurnya apa? stepnya alurnya nih? apa? Berarti kita ambil dulu mie-nya beli dulu, terus habis beli kita bawa ke rumah, di rumah kita buka bungkusnya, nyalain kompor, Ambil mangkok, terus direbus segala macam, terus sampai disiapkan dan jadilah mie yang akan kita makan. Nah, Kayak itu namanya algoritma. Algoritma. Nah, setelah paham algoritma nih, seenggaknya tahu overview-nya nih. oke. Ini kan intinya algoritma adalah susunan perintah-perintah Perintah-perintah. yang bakal kita tulis dan menghasilkan sesuatu, intinya gitu. Nah, setelah tahu Terus- algoritma kita ngapain sih sebenarnya? Enak nih. Algoritmanya aja nggak cukup untuk bikin program. Nah. Nah, kita butuh platformnya, kita butuh bahasa untuk Nulis programnya. nulis program itu biar Nulis dimengerti algoritma. untuk sistemnya. Oke. Nah, jadi mesin itu ngerti Iya. apa yang mau kita outputkan. Dan kita juga harus pilih platformnya, mau di handphone kah, mau di web benar. kah, atau mau jadi yang biasanya tuh ada program yang diinstal di Windows atau di Linux Ya, atau di mana. Desktop program. Desktop yang gitu. diinstal. Nah, Oke. kita harus milih juga tuh. Biasanya yang paling mudah biasanya itu yang nggak install banyak adalah yang basisnya web. Oke. Karena dia banyak apa ya? Kita bilang installnya cuma sedikit dan langsung pakai gitu. Yang penting punya browser, di run udah jadi ya. Oh, udah Oke. jadi. Benar sih. Jadi Nah, sebenarnya ini nulis perintah-perintahnya itu sebenarnya di mana sih? Maksudnya apakah kalau nulis biasa kan kita di Word atau Oke. di PowerPoint, Excel kan. Nah, kalau di program Bener. coding tuh nulisnya di mana? mirip kayak kalau kita mau bikin mie tadi, kita butuh kompornya. Nah, Terus kita direbus medianya mie-nya. apa? Nah, biasanya itu kita pakai editor Nah, atau IDE untuk coding. Biasanya yang standar itu ada Notepad++. Itu ini banget ya. apa Itu namanya? standar banget sih. Standar banget sih. Atau pakai Notepad biasa pun sebenarnya Notepad biasa sebenarnya bisa kalau jago sih. Kalau Tapi sebenarnya gini, Notepad++ itu ngebantu kita. Bedanya dari Notepad biasa, itu ada beberapa sintaks. Sintaks itu adalah bahasa-bahasa di programming yang jadi di Notepad++ itu dia dibedain. Ya. Jadi satu-satu sintaks kita bisa tahu bedanya. Ada warnanya dan segala macam. Itu bedanya dengan Notepad biasa. sama ada ininya, ada kalau kita bilang rural itu ada penggaris di Ada line penggarisnya. nomor berapa lainnya. Nah, Jadi tiap itu ada nomornya ya. Jadi kalau ada error nanti kita tahu. error baris berapa, oh kita tahu langsung, nggak usah ini baris keberapa yang hitungin satu-satu. Nah, itu mempermudah sih. Selain itu ada Sublime juga yang Nah, udah yang lebih bagus lagi lebih sedikit. bagus lagi. Terus ada juga yang open source tuh yang bagus sekarang, Visual Studio Code. Oke, kalau yang saya pakai itu PHP Storm Nah, ada juga. PHP Storm juga itu biasanya juga ada berbayarnya. Sebenarnya masih banyak lagi sih ya, masih banyak tipe-tipenya.
mau pakai itu juga tergantung kalian ngodingnya di platform Windows kah, Oh, iya. di Linux kah. Mirip kalau kayak Java, biasanya kalau orang ngoding Java itu pakainya NetBeans Nah. editornya biar enak gitu. Iya, jadi Disesuaikan. tergantung ya. Ya, nah sebenarnya balik lagi nih untuk belajar apa namanya algoritmanya tadi udah kita tahu platformnya. Sekarang kita mau belajar lebih enak lebih mudah itu di web. Nah untuk web programming langkahnya apa dulu yang kita pelajarin? Nah, kita mau buka data nih. Kita lihat buka Data dari mana tuh? Stack Overflow. Nah, Stack Overflow ini stackoverflow.com ya. Nah, stackoverflow.com ini biasanya kumpulan para developer. Ada juga sih StockMate kayak gitu ya, cabangnya dari Stack Overflow gitu. Nah, tapi Stack Overflow ini kumpulan daripada programmer yang mengalami apa ya, kalau kita bilang kesulitan. Nah, bisa ada nanya di situ. problem. Bisa nanya, nanti saling jawab, saling bantu. Nah, itu tuh biasanya ada di situ. Nah, Stack Overflow ini setiap tahun biasanya ngadain survei. Oke, kayak gimana tuh surveinya? Kayak gini nih, kita lihat ya. Oke. Nah, ini nih. Ini Stack Overflow surveinya dia survei di tahun 2019. Oh, masih hangat datanya nih. Masih hangat, baru tahun kemarin. Tahun lalu. Ya, nanti akan ada survei lagi di tahun 2020 tentunya. Nah, kita udah pakai data di survei 2019 aja dulu. Nah, ini masih hangat. Nah, menurut website Stack Overflow di sini, kalau kita ke teknologi kan kita mau tahu nih apa teknologi yang paling disukai. Nah, di section most popular technologies, salah satu top 3-nya itu adalah JavaScript, HTML, CSS, dan SQL. SQL itu untuk database. Jadi supaya data-data yang disimpan itu lebih gampang dikelola. Ada ada bahasa pemrogramannya juga gitu untuk mengelola data itu. Jadi 3 teratas ini udah bisa buat bikin web ya? Oh, tentunya itu. Ya, 3 teratas di JavaScript, HTML, SQL. Iya. Nah, ini juga kan respondennya kalau kita mau lihat kan kadang di Stack Overflow itu siapa aja bisa masuk sebenarnya. Siapa aja bisa ngisi survei. Nah, tapi di sana sebenarnya ada level-level kategorinya juga. Kategori membernya juga. Membernya. Nah, kalau dilihat professional developer itu gimana responnya sama ternyata. Oh. Jadi para professional developer juga bilang bahwa JavaScript, HTML, dan SQL itu yang paling populer untuk dipelajarin. Apalagi untuk yang awal-awal nih. Kayak misalkan nanti nih buat teman-teman yang kuliahnya baru mulai semester 1 ini, mulai belajar coding. Nah, menurut data Stack Overflow ini top 3-nya yang top bisa 3-nya ya. Iya, benar-benar. Nah, gitu sih. Jadi menurut data tuh memang lebih bagus yang top 3. Bukan direkomendasikan lah ya. Top 3-nya yang tadi JavaScript, HTML sama CSS, SQL untuk database-nya. Gitu. Tapi yang tadi kan sectionnya itu programming, scripting, dan markup language. Yeah. Nah, jadi sebenarnya programming itu kita ngoding itu bukan hanya bahasa pemrograman aja, ada namanya markup language juga, itu HTML. Terus scripting itu JavaScript. Yeah. Nah, tapi dasarnya itu mirip-mirip sebenarnya. Sama aja. Jadi untuk yang mudahnya sih kita belajar yang paling simpel apa tuh? Yang paling simpel sih dari 3 ini. Dari kebanyakan orang yang belajar programming tentu aja di HTML. Karena kalau dari HTML itu banyak term atau istilah-istilah yang bakal kita temuin di awal-awal programming, dan itu juga kepake di programming di bahasa lanjutannya. Jadi pintu gerbang untuk tahu ngoding itu kita tahu HTML. Iya. Kayak misalkan tag itu apa sih? Oh, tag kalau di HTML tuh tag itu ini gitu misalnya. Di programming lain juga ada. Terus ngomong kalau ada istilahnya sintaks di programming lain juga ada. Cuman itu lebih mudah untuk mengenalinya di HTML tentunya. Gitu. Oh iya, saya ingat. Makanya ya berarti saya pernah lihat itu ada buku nama judulnya HTML for Baby. Oh iya, itu anak kecil aja udah belajar. Oh, pantas. Jadi untuk mengenalkan anak bayi programming itu dari awal belajar markup language dulu HTML. Nah, saya dulu pengen beli itu bukunya, cuman karena harus inden dari luar negeri dan lama. Oh, susah ya bukunya itu. Dia bahasa Inggris bukunya. Dan bahasa anak balita aja udah belajar bahasa Inggris HTML kan. Iya itu sih. Menarik tuh. Ngoding itu kayak main game.
belajar bahasa Inggris dikit-dikit. Ya, belajar bahasa Inggris dikit. Lama-lama terbiasa. Nah, kayak gitu. Dan memang dari pengalaman buat teman-teman yang belajar belajar programming, belajar coding tuh yang dulunya cukup cukup takut sama bahasa Inggris. Nanti di situ ya mau nggak mau harus nyemplung karena artikelnya banyaknya bahasa Inggris gitu. Iya, terbiasa ya. Walaupun sebenarnya ada yang kalau kita mau nyari bahasa Indonesia, cuman lebih banyak lagi kalau kita udah biasa pakai bahasa Inggris kayak gitu sih. Nah, HTML balik lagi nih. HTML kita udah tahu nih HTML itu. HTML itu fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu sebenarnya buat tampilan. Tampilan awal-awal halaman web gitu ya. Nanti kita kasih lihat contohnya di sini. Nah, itu contoh tampilan HTML, tag-tag HTML kalau di run kayak gimana kayak gitu. Nah, tentunya kalau cuma HTML doang itu nggak cantik gitu. Nggak bagus gitu hasilnya. Ya, berarti kayak kerangka doang ya? Kerangka doang. Ibaratnya tubuh manusia HTML itu cuman tulang-tulangnya. Itu tulang-tulangnya. Kita harus percantik itu ya dikasih kulit sama dagingnya. Segala macam, rambut segala macam itu caranya belajar juga CSS tadi. CSS. Cascading style. Jadi untuk ngasih style-style yang bagus, tampilan-tampilannya jadi lebih bagus. Namanya aja udah style ya. Style. Nah, itu juga berbeda sendiri tuh dari HTML. Nah, konsep-konsepnya juga berbeda sedikit, tapi masih dalam satu kesatuan untuk bikin tampilan jadi lebih baik tentunya. Nah, kayak gitu. Iya, jangan lupa udah cantik tampilannya tapi nggak interaktif. Interaktif. Iya, zaman sekarang web itu makin keren-keren gitu ngelihatnya. Gimana sih bikinnya itu? Jangan lupa makanya tadi sesuai dengan datanya Stack Overflow, kita juga belajar namanya JavaScript. Itu JavaScript ya. JavaScript itu yang bikin salah satunya interaktif buat si webnya kayak gitu. JavaScript ini sebenarnya kalau dari bahasa nanti akan mirip dengan beberapa bahasa yang lainnya. Jadi ini udah masuk pintu gerbang tadi HTML, JavaScript udah mulai naik tangga nih. Ini udah benar-benar scripting dan udah benar-benar kalau udah cukup familiar dengan JavaScript ke programming lain itu gampang sebenarnya. Jadi ada beberapa mirip kayak C++ itu kan mirip ya. Ada C# juga. Java itu sendiri juga. Jadi ada JavaScript, ada Java gitu ya. Ya, ini beda. JavaScript sama Java. Kalau awal-awal sih ngiranya tuh sama mungkin, tapi ternyata beda. Nah, apalagi sekarang JavaScript itu tuh udah lebih berevolusi lagi. Padahal awalnya dulu scripting doang ya. Scripting buat di web lagi. Ya, dia jadi secondary doang, membantu tampilan tuh. Nah, sekarang tuh udah bisa di berbagai platform. Orang udah ngoding full itu bisa pakai JavaScript. Iya, dan kita bisa bilang bikin server itu udah bisa pakai JavaScript kan? Iya sih, udah banyak banget teknologi. Gitu. Nah, itu JavaScript tuh. Gerbangnya udah tadi nih, HTML, CSS untuk tampilannya lebih baik. Terus JavaScript yang tujuannya adalah untuk bikin web interaktif. Jangan lupa pengolahan datanya, satu server side-nya itu jangan lupa PHP misalnya. Untuk banyak sebenarnya di web bahasanya. ada beberapa ini ya. Jadi programming juga ada segmentasinya ya. Untuk web itu salah satu PHP gitu ya. Nah, untuk tampilannya kan tadi udah. Nah, untuk ngolah data secara server side atau ngolah data di server kita butuh namanya server side programming. Nah, banyak nih contohnya PHP yang paling populer juga. Paling populer. Ada juga C++ tadi, ada C# juga ada Node.js yang basisnya JavaScript juga, ada banyak yang pernah denger itu yang saya pelajari agak repot tuh Java Web. Java pun sebenarnya itu programming desktop tapi punya segmentasi untuk web. Yes. Ya, ada beberapa sih yang kayak gitu. Itu berat sebenarnya. Ya. Aduh. Berat. Nah, itu dia. Jadi tadi udah tahu kita HTML, CSS, JavaScript, pengolahan datanya bisa pakai PHP. Nah, gimana cara store datanya? Tadi pakai SQL namanya. Kalau yang free itu MySQL atau sekarang namanya jadi MariaDB sekarang. Ada juga contoh-contoh yang lain misalkan pakai Postgre.
Oke. Ada pakai apa yang bayar tuh? Oracle. Oh, ini saudaranya Java nih. Saudaranya Java, ini satu holding. Satu holding, benar. Kayak gitu. Nah, gitu sih. Jadi bisa belajar. Jadi udah lengkap nih runutannya adalah belajar HTML untuk kerangka-kerangkanya. HTML. Terus belajar CSS untuk CSS. mempercantik Tampilannya. Belajar JavaScript untuk interaksinya. Oke. Belajar PHP dan segala macamnya itu untuk pengolahan data di server. Lalu untuk store datanya kita belajar SQL. Jadi cukup lengkap nih. Iya. Udah lengkap nih, belajarnya apa aja buat kalian yang bingung mau belajar apa aja stepnya, jadi harusnya udah tahu nih karena nonton video ini gitu. Jadi sebenarnya secara garis besar itu kebagi 3. Ada yang bagian interface-nya. Iya. Itu Tampilan, HTML, iya tampilannya. Tampilan, CSS, HTML dan JavaScript sebagian. Terus ada di tengahnya itu processingnya itu di PHP. Terus data-datanya itu disimpannya di SQL database-nya. Database. Jadi SQL itu database-nya untuk kita nyimpan data-data yang mau kita olah. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya ada saran nih buat teman-teman yang baru belajar coding, programming. Jadi coding atau programming itu kan semua halnya repetisi gitu. Oh iya. Kita kan mengulangi hal yang sama untuk bikin satu fungsi lagi, bikin lagi hal yang sama lagi. Nah, itu tuh jangan jangan boring, karena kalau kalau kita nggak repetisi, kita nggak akan mahir. Oh, oke. Ya, dan perlu digarisbawahi juga bahwa banyak juga programmer profesional atau profesional developer itu yang untuk nulis skripnya aja itu masih googling. Iya sih. Yang penting tahu algoritmanya. Atau yang lebih penting lagi kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Nah, tinggal cari gimana cara nulis algoritma ini di bahasa ini. Oh iya, benar. Itu jadi jangan nganggap bahwa software developer atau professional developer itu udah di hafal semua ya. Oh, enggak juga. Tinggal kayak di film-film apa tinggal gitu. Itu udah hacker film itu. Di dunia nyata mah enggak selamanya kayak gitu. Enggak sedewa itu. Ada yang bisa memang begitu. Dan walaupun kayak gitu kadang masih ada ya dia googlingnya gitu lah. Dia cari. Kita masih butuh solusi lain. Kadang makanya ada Stack Overflow untuk membantu kalau kita nemu error-error yang udah kita stuck nih, kita buntu nih. Kita butuh bantuan developer lain gitu. Iya, ngumpulnya di Stack Overflow itu. Dan bisa dibilang berarti forumnya untuk programmer sedunia. Nah, nggak tahu seakhirat apa enggak itu. Iya, nggak tahu sih sedunia akhirat gitu, ngoding sampai akhirat. Aduh. Ya, gitu sih. Nah, dan saran ke yang selanjutnya itu loh. Misalkan kita udah biasa nih ngoding, bisa di satu tempat, misalkan katakanlah PHP lah, jadi gampang. Terus kita akan beralih dari PHP ke Node.js nih. Oh, pindah bahasa. Banyak nih yang pindah bahasa nih. Ada satu rule yang harus dicamkan pada developer masing-masing itu. Jadi kita kan kayak pindah bahasa itu kayak kita masuk ke hutan baru gitu. Ini apa sih, kayak kita taunya bahasa Indonesia tiba-tiba ditaruh di Arab gitu. Nah, itu tuh anggapnya jangan jadi sebuah momok yang menakutkan sebenarnya, tapi jadi journey, jadi petualangan di sana. Dan kita bakal menemukan hal-hal yang nonsens gitu. Ini apaan sih? Kok dia bisa begini sih gitu. Benar. Di bahasa kadang nemu kayak gitu sih. Jadi kita bisa bikin diri kita sendiri tuh, kok jadi gitu sih? Asiknya program itu gitu. Dapat susah terus ketemu, ini ada kepuasan tersendiri gitu. Nah, itu. Oke, benar. Nah, itu biasanya kita akan ketemu situ di peralihan dan ya intinya harus jadi sebuah petualangan yang harusnya kita nikmatin gitu. Stuck sih biasanya semua programmer akan mengalami gitu kan ya. Iya. Jadi tarik nafas aja dulu, ngopi apa segala macam. Kadang sih butuh jalan-jalan dulu, nonton film dulu, terus tiba-tiba solusinya tuh kayak gini, ketemu sendiri tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Kadang 2-3 hari juga belum ketemu ya, hari keempatnya ketemu kayak gitu. Jadi ide itu datang tiba-tiba gitu. Iya, betul. Kadang di kamar mandi biasanya. Tapi yang paling penting sih, kalau kata dosen saya dulu itu, yang paling penting algoritmanya. Kalau udah tahu, udah terbiasa memecahkan suatu masalah,
itu bakal lebih mudah mau ganti bahasa apapun sih. Jadi misal kalau ada masalah yang besar, itu kita pecahkan dulu kecil-kecil supaya bisa kita selesaikan. Masih terlalu besar, pecahkan lagi sampai kecil, baru selesaikan satu-satu. Ya, jadi intinya apa namanya? Kita kalau peralihan bahasa atau nanti sudah bisa bahasa dan baru bahasa pemrograman, satu bahasa pemrograman terus mau pindah, itu jangan jadi momok gitu lah intinya, jangan jadi beban, asalkan kita udah paham mau nulis apa, bagaimana alur programnya, itu semua bisa di googling, kayak gitu dah. Dan yang terakhir adalah cari referensi nggak cuma satu. Oke. Ya. Kadang kalau kita biasanya buka YouTube buat apa sih? Kadang cuman buat nonton musik-musik kayak gitu atau nonton ya prank-prank. Nah, sebenarnya programming itu tutorial di YouTube lebih banyak dan lebih bisa ngelihat cara ngoding itu seperti ini. Iya, benar sih. Itu kayak mirip tadi algoritma. Itu kan cara tuh. Ada pepatah yang banyak jalan menuju Roma. Yes. Ada yang mau muter kemana dulu baru nyampe. Nah, itu dia. Ada yang macam-macam. Jadi kita juga bisa mempelajari gimana cara orang memecahkan masalah itu sampai ke sana, sampai masalahnya selesai. Iya benar sih. Ya kayak gitu. Nah itu patut juga kita pelajarin. Jadi nggak cuma dari buku misalnya, satu buku dipelajarin aja. Ya itu nggak akan berkembang. Itu cuma pemikiran satu orang. Iya, pemikiran satu orang yang dituliskan. Nah karena kalau kita misalkan nonton YouTube atau buku lain, itu tuh wajib gitu, nggak cuma dari satu. Nah programmer itu harus jangan males baca. Nah itu, dan sumbernya jangan cuma 1-2, harus banyak kayak gitu. Sama dengan sebenarnya pekerjaan lain, kalau butuh literasi baca, jangan cuma diem aja gitu. Dan literasi nggak cuma satu. Benar. Dan di channel ini kita mencoba untuk menambah salah satu referensi kalian. Nah nextnya itu bakal dicek, dan di channel ini kan ada segmen ngopi sore yang saat ini, terus ada tips and trick, terus ada nanti tutorial. Nah tutorial ini kita menambah referensi kalian di situ. Nah mungkin buat nextnya kita bakal bikin tutorial HTML dulu kali ya. Oh iya, HTML, kayak CSS tadi kita bilang gerbangnya dulu lah. Gerbangnya dulu. Kita situ. bikin nih HTML tutorialnya apa, seri tutorial pemrograman di HTML, coding di HTML, terus coding di CSS yang basic. Terus JavaScript juga plus PHP dan nanti di akhirnya buat nyimpan datanya. Buat nyimpan datanya pakai MySQL atau MariaDB. Ya. Itu contoh-contohnya aja sih. Jadi kita bikin basic tutorialnya aja. Sisanya pengembangannya mungkin kita akan bikin di tutorial advance atau kita justru ngundang orang untuk coba gimana sih ngodingnya gitu. Bisa. Bener. Kayak gitu sih. Terus iseng nanya dong. Apa jadi kan tadi ada HTML, CSS, JavaScript, PHP, terus MySQL. Jangan siapa tahu ada teman-teman yang berpikir kita mesti tahu 5 ini baru kita lihat ada hasilnya gitu. Bisa nggak sih cuman HTML, CSS terus kita run, kita jalanin di browser udah kelihatan bisa? Sebenarnya bisa. Jadi sebenarnya HTML itu kita nulis, kalau kita bilang tagnya gitu ya. Tag itu adalah nanti satu istilah di HTML sana. Kalau kita udah nulis itu, kita buka di browser, kita refresh browsernya, itu akan langsung kelihatan. Jadi nambahin sedikit CSS juga langsung akan kelihatan errornya gimana, terus ditambahin JavaScript-nya juga gimana hasilnya kayak gitu. Nah itu belajar satu-satu aja itu udah bisa langsung dilihat. Benar. Jadi jangan langsung nganggap wah saya harus tahu 5-5-nya baru bisa jadi nih. Wah enggak. Perlahan satu-satu aja udah ada hasilnya kelihatan. Yes, betul. Cuman kita harus belajar sesuai urutan supaya nggak bingung intinya. Kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang juga punya komentar lain, kok HTML nih, kadang ada yang bilang gitu, saya lebih suka belajarnya C++. Duluan daripada HTML. Nah, itu gimana tuh? Ya itu sih gimana ya? Preferensi masing-masing. Preferensi masing-masing. Biasanya tuh yang belajar C++ duluan itu kan kalau kita masuk kuliah belajar C++ duluan itu ada dosennya, ada yang ngajarin. Yes. Nah ini kita mencoba kalau belajar sendiri gimana? Kan nggak mungkin kita langsung cemplungin ke tengah laut tanpa tahu berenang. Nah, gitu. Jadi
ini menurut best practice-nya kita. Nah, ya kita tahu sih kalau ada komentar, ada saran bahwa ini sih harusnya lebih mudah tuh belajar ini, nggak apa-apa, komen aja di bawah. Komen aja di video kita kali ini. Kita bahas nanti di ngopi sore selanjutnya. Oke, itu kita bahas Gitu. Q&A jadinya. Apa Iya. sih pertanyaan-pertanyaan kalian tentang programming? Programming. Kita bahas nanti. Oh, iya menarik tuh, benar. Siapa tahu ada teman-teman yang bingung memulainya, gimananya, udah komen aja di bawah. Komen Nanti aja kita jawab keresahan kalian. Keresahan dong. Ya udah sih gitu aja, segini aja video kita kali ini. Jangan lupa di like, Komen. subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat video terbaru dari kita. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye bye.